Kalian sadar gak sih kalau ada banyak banget aplikasi dari ilmu kimia, dan kalian sadar gak sih bahwa kimia itu adalah salah satu ilmu yang sangat amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ada banyak peran, ada banyak aplikasi yang bisa kita lihat dari bidang ilmu kimia. Bisa dibilang kimia itu tuh ada di sekeliling kita. Setiap hal yang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu semuanya adalah kimia. Baik itu udara, makanan, minuman, pakaian, semua yang kita temuin, semua yang bisa kita lihat, itu semuanya tersusun dari senyawa-senyawa kimia. Oleh sebab itu gue rasa bahwa semua kimia itu tuh punya aplikasi yang dan juga peran yang sangat amat penting di berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu gue pengen ngebahas seberapa pentingnya kimia dalam kehidupan kita gitu. Sebelum itu, buat kalian yang baru pertama kali nonton gue ataupun ngedengerin podcast gue, jadi gue adalah seorang mahasiswa kimia, ya gue masih kuliah di program studi kimia murni. Jadi untuk itu mari kita let's start dulu ya with the definition of chemistry gitu. Apa itu kimia? Jadi kalau misalkan ini kita lihat dari definisinya menurut Ensiklopedia Britannica, bahwa kimia itu adalah the science. Chemistry is the science that deals with the properties, composition, and the structure of substances defined as elements and compounds. So, kimia itu pada intinya kalau menurut Ensiklopedia Britannica, kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat suatu zat, komposisi, dan juga struktur dari suatu zat. Nah, zatnya itu tuh apa? Bisa sebuah unsur ataupun elemen atau juga senyawa gitu loh. Tapi gue mau nambahin definisi dari kimia. Tapi kimia itu tuh nggak cuman mempelajari tentang struktur atau komposisi ataupun sifat dari suatu zat, tapi kimia sendiri juga mempelajari tentang perubahan dari suatu zat gitu loh. Perubahan yang terjadi melalui suatu reaksi kimia, bagaimana senyawa yang satu ketika direaksikan dengan senyawa yang lain itu tuh membentuk ikatan yang baru dan membentuk senyawa yang baru. Nah, itu tuh semua terjadi karena adanya reaksi kimia. Dan ada banyak banget kalau misalkan kita tahu ya bahwa ada berbagai macam reaksi kimia yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Ada satu fun fact yang kalian mesti tahu tentang ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu biasa juga disebut dengan central science atau ilmu pusat gitu loh. Nah, seringkali kimia itu tuh disebut orang-orang itu tuh sebagai ilmu pusat gitu loh. Nah, kenapa sih kimia itu tuh seringkali disebut sebagai ilmu pusat atau the central science? Karena bidang ilmu kimia itu tuh mencakup berbagai macam ilmu pengetahuan alam kayak matematika, fisika, dan juga biologi. Kimia itu tuh mencakup dan bisa dibilang campuran antara ketiga ilmu tersebut gitu loh. Dan makanya ini tuh disebut juga the central science karena dia tuh mencakup ilmu-ilmu tersebut. Dan juga memang kalau misalkan kita pelajari gitu ya, kimia itu tuh ada berkaitannya juga sama matematikanya, ada berkaitan juga sama fisikanya, ada berkaitan juga sama biologinya gitu. Nah, karena kayak gini, kalau berkaitan sama fisika ya itu wajar karena memang kita tuh mempelajari sesuatu yang kayak kecil, yaitu molekul gitu loh. Kita juga mempelajari tentang atom. Ada juga mata kuliah, kalau di kimia itu tuh ada mata kuliah termodinamika, dan termodinamika kan itu kan juga ada di fisika ya kan. Dan kenapa ini tuh juga berkaitan sama biologi, karena
kalau di kimia itu tuh ada cabang ilmu kimia yang namanya biokimia. Jadi biokimia itu adalah mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam suatu makhluk hidup gitu loh. Dan ya itu tuh menunjukkan bahwa kimia itu tuh mencakup ilmu-ilmu pengetahuan alam yang kita tahu, yang kita kenal sekarang gitu. Nah, gue pernah gitu loh. Jadi gue tuh pernah nonton salah satu video perkuliahan kimia dasar di ITB. Dan di video kuliah itu, jadi si dosennya itu menjelaskan kenapa sih kimia itu tuh spesial dan kenapa kimia itu tuh juga disebut sebagai the central science atau ilmu pusat. Jadi kayak gini. Jadi dosennya itu tuh menjelaskan bahwa suatu kebenaran itu dapat dibuktikan dengan menggunakan matematika. Suatu kebenaran dapat diuji dengan matematika. Aplikasi dari matematika itu adalah fisika, dan aplikasi dari fisika adalah kimia. Aplikasi dari kimia adalah biologi, dan aplikasi dari biologi adalah kehidupan. Di tengah-tengah perjalanan antara kebenaran dengan kehidupan, disitulah kita menemukan kimia. Ya mungkin ada kata-kata gue yang salah ya, yang gue jelasin tadi dari penjelasan gue, tapi mungkin kalian bisa lihat videonya, mungkin ntar gue bakal cantumin. Tapi memang benar gitu loh, kayak kimia itu tuh bisa mencakup semuanya itu gitu loh, mencakup berbagai ilmu pengetahuan alam mulai dari matematika, fisika, sampai biologi sekalipun kita mempelajari hal itu gitu loh. Makanya gue rasa kimia itu tuh spesial, dan karena kimia itu tuh spesial dan juga disebut juga sebagai the central science, gue rasa bahwa ada banyak, dan memang ada banyak banget peran dari ilmu kimia. Ada berbagai macam aplikasi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kimia itu sendiri. Dan nah, kenapa sih kimia itu tuh penting dalam hidup kita gitu loh. Kita ambil contoh aja ya, dari sesuatu yang simple, dari sesuatu yang kita jumpai sehari-hari, yaitu makanan. Karena kayak gini, yang kita coba kembali lagi dari definisi yang disampaikan, yang kita ambil dari Ensiklopedia Britannica, bahwa kimia itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang komposisi suatu zat, sifat suatu zat gitu loh. Dengan adanya ilmu kimia, kita tahu apa komposisi dari suatu makanan gitu loh. Kita bisa tahu gitu loh, apakah makanan itu tuh bernutrisi, apakah makanan yang kita makan itu tuh punya manfaat buat tubuh kita gitu loh. Apakah makanan itu mengandung protein atau mengandung lemak gitu loh. Semuanya itu tuh berkat ilmu kimia kita bisa mengetahui komposisi-komposisi yang ada dalam makanan. Gak cuma itu doang gitu loh. Berkat ilmu kimia kita bisa tahu gitu loh, zat-zat apa aja yang berbahaya buat manusia, zat-zat apa aja yang bisa membahayakan kita, zat-zat apa aja yang sifatnya beracun. Coba bayangin kalau misalkan gak ada ilmu kimia, kita gak tahu apa-apa tentang suatu zat gitu loh. Mungkin kayak ada cairan, misalkan let's say kita ambil contoh sebuah cairan gitu loh. Cairan itu tuh berwarna bening, tapi kita nggak tahu nih, kita nggak tahu ilmu kimia, dan yang ada di pikiran kita, oh mungkin di cairan itu berwarna bening, dan kayak apa ya, mungkin ini tuh air, tapi bisa jadi itu tuh H2SO4, bisa jadi itu asam sulfat, ataupun mungkin itu bisa jadi asam cuka, ya kan? Kita nggak tahu gitu loh. Nah, dengan bantuan kimia kita bisa tahu itu loh, komposisi suatu zat, mana zat yang berbahaya buat manusia, mana senyawa yang baik buat tubuh kita. Itu semua berkat ilmu kimia itu loh. Dan gak cuma itu, berkat ilmu kimia kita bisa punya barang-barang yang kita miliki sekarang, mulai dari teknologi, pakaian,
dan segala macamnya, semua barang-barang yang kita temui dalam kehidupan kita. Dan kalau misalkan kita lihat bahwa kimia itu tuh nggak cuman punya pengaruh dalam kayak makanan doang, tapi kayak karena kimia itu tuh termasuk salah satu ilmu murni dan ilmu yang fundamental, jadi dia tuh bisa menjadi suatu dasar dari berbagai bidang ilmu, berbagai disiplin ilmu lainnya gitu loh. Salah satu contohnya yang paling jelas itu adalah farmasi. Menurut ya kita tahu lah ya bahwa farmasi itu tuh pasti berkaitan erat sama kimia gitu loh. Karena tanpa adanya kimia nggak ada farmasi gitu loh. Tanpa adanya kimia kita nggak bakalan mengenal obat-obatan yang sekarang kita mungkin konsumsi ketika kita lagi sakit gitu loh. Tapi nggak cuma di farmasi doang, di berbagai bidang ilmu kesehatan lainnya, kimia itu tuh pun juga punya pengaruh yang sangat amat penting, punya peran yang sangat amat penting. Kayak mungkin di bidang ilmu kedokteran, ilmu gizi atau kedokteran gigi dan segala macamnya lah pokoknya. Ini tuh punya banyak banget peran yang sangat amat penting. Ada satu fun fact yang harus kalian ketahui. Jadi menurut artikel yang diterbitin oleh chemical.co.uk, katanya di dalam tubuh kita itu bisa terjadi sekitar 37 miliar triliun reaksi kimia. Jadi ini itu 37 miliar triliun, bukan miliar ataupun bukan triliun gitu loh. Tapi ini miliar triliun reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Bayangin. Dan kalau menurut artikel lainnya yang diterbitin sama National Library of Medicine, katanya ada sebanyak 60 juta reaksi kimia yang terjadi di dalam ribosom. Ribosom itu tuh organel, dan itu pun hanya terjadi di salah satu organel doang. Belum lagi organel-organel lainnya. Belum lagi yang reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam di dalam darah, ataupun di dalam jaringan tubuh kita, ataupun di dalam organ-organ tubuh kita lainnya gitu loh. Bagaimana reaksi kimia terjadi di otak kita gitu loh. Semuanya itu tuh makanya kenapa gue bilang kimia itu tuh punya peran yang sangat penting. Karena lu bayangin, setiap saat dalam tubuh kita itu tuh terjadi yang namanya reaksi kimia. Tanpa adanya reaksi kimia terjadi dalam tubuh kita, mungkin kita bakal mati kali ya. Dan ada berbagai macam reaksi kimia yang terjadi, mungkin kayak reaksi oksidasi, reaksi gue lupa deh namanya, ada metabolisme, reaksi metabolisme, reaksi degradasi protein, degradasi asam amino dan segala macamnya. Itu semua tuh melibatkan reaksi kimia. So that's why kimia itu tuh punya peran yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam tubuh kita. Dan gua rasa gak cuma terjadi di manusia doang, tapi hewan-hewan, tumbuhan. Kimia itu punya peran yang sangat penting. Dan sejujurnya sebenarnya gue yakin bahwa ada berbagai macam aplikasi lainnya dari bidang ilmu kimia, gak cuma di bidang kesehatan, tapi mungkin di teknologi, pangan dan segala macamnya, pertanian, perikanan dan segala macamnya. Itu kimia punya peran yang sangat penting. Tapi mungkin yang bisa gue mention di sini itu adalah yang memang cukup berkaitan, yang berkaitan dekat gitu loh sama kita gitu loh. Dan mungkin kalau misalkan gue mention aplikasi yang lebih kompleks, mungkin gak bakalan ngerti. So itu sih yang bisa gue mention. Sebelum gue mengakhiri podcast gue ini, gue pengen ngasih satu pesan bahwa menurut gue setiap ilmu yang ada di dunia ini itu tuh penting. Gak ada satu ilmu yang paling penting di dunia ini hanya karena passing grade-nya
passing grade-nya itu tuh banyak gitu atau peminatnya banyak, mungkin kayak kedokteran contohnya. It doesn't mean kayak kedokteran itu adalah jurusan atau bidang ilmu yang paling penting dan satu-satunya yang kita butuhkan, karena menurut gue semua ilmu pengetahuan itu tuh penting gitu loh. Gak ada ilmu yang kayak jauh lebih unggul, jauh lebih tidak unggul gitu loh. Enggak, semua ilmu pengetahuan itu tuh penting. Dan gue percaya bahwa kenapa suatu ilmu itu tuh diciptakan, itu semua karena demi perkembangan atau kemajuan kehidupan manusia. Suatu ilmu pengetahuan itu tuh digunakan untuk memajukan kita, mengembangkan pola pikir kita gitu loh sebagai sosok manusia. So menurut gue semua ilmu pengetahuan itu penting dan gak ada satupun ilmu pengetahuan yang gak penting gitu loh. Jadi gak usah merasa bahwa gue kuliah jurusan ini kayaknya gue gak bakalan dapet pekerjaan gitu, ataupun kayak jurusan ini kurang diminati lah dan segala macamnya. Lu gak perlu merasa kayak gitu loh, karena gue yakin dan percaya bahwa setiap ilmu pengetahuan itu tuh penting gitu loh. So yeah, maybe that's all and that's it. Gue harap di podcast pada kali ini dan di video pada kali ini kalian bisa mendapatkan wawasan yang baru, pengetahuan yang baru tentang ilmu kimia. Dan gue rasa gue bakalan bikin lagi kayak ngebahas beberapa ilmu lagi, kayak mungkin matematika, kayak how important math is, how important physics, atau seberapa penting fisika, seberapa penting matematika, seberapa penting biologi, ataupun ilmu-ilmu lainnya gitu. Kalau kalian punya request, kalian bisa komen aja ya. Kalian bisa komen di podcast ini ataupun request di Instagram podcast ini di @berjalanbersamaku_podcast. Maybe that's all and that's it. Thank you so much banget buat teman-teman semuanya yang udah dengerin podcast ini sampai habis. See you guys on the next episode. Bye.